Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa turiyatil akhyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdulih. وقال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على واحد صلى الله عليه عشرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adikku sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita pada malam hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kumpul simpuh di malam Jumat, Lailatul Jumu'ah, dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini senantiasa dilirik oleh Allah, dicintai oleh baginda Rasulullah, serta mudah-mudahan mendapatkan rahmat pandangan kasih sayang Allah yang bernilai ibadah untuk kita nanti bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini di Sayyidul Ayyam kita berada di bulan Rabiul Awal, yang dimana bulan ini adalah bulan kelahiran seorang manusia pilihan Allah, seorang insan yang sempurna, yang disempurnakan oleh Zat yang Maha Sempurna, insan yang agung yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Agung, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini dilahirkan oleh Allah untuk menjadi umat Islam. Keturunan kita adalah keturunan muslim, sehingga kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini adalah bulan di mana Allah memberikan nikmat yang terbesar untuk kita. Jikalau tidak ada seorang insan pilihan ini, maka tidaklah ada dunia ini, tidaklah ada kita yang ada di saat ini. Semua yang ada di dunia ini karena adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung, kita sering baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, man shalla ala wahidatan sallallahu alaihi asram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan balas 10 kebaikan. Allah akan balas 10 salawat kepada kita. 10 ini apa? Apakah Allah bersalawat kepada kita? Enggak. Tapi Allah memberikan 10 kebaikan. Allah memberikan 10 derajat buat kita, dan Allah tinggikan nilai kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beruntungnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang rugi di saat baca sholawat pikirannya melayang. Di saat baca sholawat ini ada sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan daripada sholawat kita. Maka kita sangat merugi, walaupun yang namanya sholawat dalam keadaan sombong sekalipun masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau kita bisa menghadirkan di saat kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah, menghadirkan bahwasanya ada Rasulullah di tengah-tengah kita, meyakini bahwasanya salawat kita, salam kita tersampaikan kepada Rasulullah, maka tentunya kita nggak mungkin di saat kita baca salawat sambil main-main, sambil bercanda, sambil bergerak-gerak yang dimana menimbulkan sesuatu yang bisa merugikan diri kita sendiri. Makanya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW ini adalah bukti rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita beruntung nih, kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW kita perlu tahu bahwasanya innama buistu liutami makarimal akhlak. Bahwasanya kata Rasulullah SAW, Rasulullah ini ngomong, aku ini kata Rasulullah, tidaklah Allah utus aku ke muka bumi ini kecuali sebagai penyempurna akhlak. Karena kenapa? Pada saat itu, pada zaman jahiliyah, orang-orang itu bukan orang-orang bodoh, enggak. Orang jahiliyah itu adalah orang-orang yang pinter. Cuman akhlaknya enggak ada. Akhlaknya enggak ada. Makanya diutus Rasulullah SAW ini ke muka bumi sebagai penyempurna, sebagai uswah, sebagai contoh untuk kita bagaimana kita berakhlak agar kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara soal Nabi itu akhlaknya mulia kan? Mulia. Pernah suatu ketika itu Nabi kalau lewat mau ke masjid selalu diludahi sama orang kafir. Setiap Nabi mau lewat ke masjid, Nabi mukanya diludahi sama orang kafir Quraisy. Nabi marah. Gagal. Nabi senyum, diludahin, senyum, diseka sama sorbannya. Akhlaknya Nabi. Setiap hari Nabi kalau mau ke masjid selalu diludahin itu sama orang, sama nenek-nenek tua itu, sama orang kafir Quraisy. Nabi bukannya menjauh, ngapain? Nabi ngedeketin. Setiap pertama kali diludahin jaraknya misalkan 10 meter atau 5 meter. Besoknya lewat nggak 5 meter, 3 meter, terus 2 meter sampai dekat wajah Nabi kepada orang yang suka meludahi Nabi. Nabi sengaja. Bahkan Rasulullah ditanya sama sahabat, bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, engkau nggak marah diludahin? Enggak. Bahkan engkau mendekati wajahmu kepada orang yang meludahimu itu, apa tujuannya? Apa kata Rasulullah? Orang itu udah tua. Orang itu udah tua. Aku takut di saat meludahiku kakinya kesandung jatuh. Itu akhlaknya Nabi. Diludahin aja masih mau senyum. Suatu ketika Nabi lewat, ini orang nggak ada yang meludahin. Kata Nabi bingung, ini yang biasa ngeludahin gua kemana nih? Kok nggak ada? Pulang dari masjid nanya nih sama tetangganya, Bu, mau tanya, ini yang biasa ngeludahin saya sih kemana ini? Kata orang, ya Rasulullah, si ibu tua itu lagi sakit. Maka Rasulullah SAW dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, Nabi pergi ke pasar di Gandum, beli roti, ngapain? Ngejenguk itu orang yang meludahi Nabi. Itu akhlaknya Nabi. Ketika Nabi masuk ke rumahnya, Masya Allah rumahnya cakep, alias jelek, berantakan, amburadul. Nabi masuk, si nenek-nenek lagi apa itu deh? Tidur. Dibersihin Nabi, disapuin tuh rumahnya sama Nabi, disapuin, diberapiin. Udah rapi, nggak dibangunin tuh si nenek, ditungguin sama Nabi. Setelah nenek dibangun kaget. Muhammad, ngapain kamu kemari? Kamu mau balas dendam? Enggak. Kamu mau meludahiku? Enggak. Kamu mau membunuhku? Sampai
Rasulullah ngomong, tidak wahai ibuku. Orang yang meludahi Nabi setiap hari dibalas sama Nabi dengan akhlak yang baik. Kalau kita satria setiap hari diludahin sama Aden mau sekolah, ludahi cuh. Besok ludahi cuh, kayak gimana? Kalau kagak ambil golok. Tapi Nabi gimana? Akhlaknya subhanallah. Dikasih gandum, nek makan, nek ini biar cepat sembuh. Apa kata Nabi? Nek ini gandum, ini roti, kamu makan agar kamu cepat sehat, besok bisa ngudahin saya lagi. Tuh Nabi. Kalau kita gimana? Yang ngudahin kita sakit. Si Aden lewat diludahin si Apin. Dengan besok Apin sakit apa? Si Aden, biar mati sekalian Apin. Boro-boro ngejenguk makan. Gak mungkin kalau kita. Tapi Nabi gimana? Subhanallah datang. Akhirnya dengan akhlak yang mulia, nenek ini yang tadi yang ngebenci Nabi, yang tadi yang mau benar-benar sangat membenci Nabi, akhirnya masuk Islam dengan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Pernah ada lagi akhlak Nabi. Dulu ini ceritanya ada pasar, pernah dengar? Ada orang tua buta yang sombong. Orang tua buta yang belagu. Setiap hari ini Nabi mengunyah makanan sampai halus di mulut Nabi, dikeluarin, dimasukin ke orang kaki buta tadi. Yang giginya udah nggak ada. Kurma dikunyah sama Nabi, dimamah halus, dikeluarin, masukin ke mulut orang itu. Setiap hari kayak kita waktu masih kecil sama mak kita makan apa di kan kalau mak kita nggak tahu giginya kuning atau kagak nggak tahu ya, udah bojiko ya, masukin tuh sama Nabi itu sampai dimasukin, sampai disuapin sama Nabi. Ini orang yang buta tadi, yang sombong, yang belagu itu ngomong, jangan kau dekati Muhammad. Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu penipu, Muhammad itu pendusta, jangan kau dekati. Padahal yang diomongin siapa? Nabi marah nggak? Kagak, senyum doang. Ada orang buta nggak ngeliat, suapin lagi. Besok setiap hari seperti itu. Setiap pagi Nabi nyuapin, sore nyuapin terus. Setiap nyuapin selalu yang diomongin Nabi, menjek-jekin nama Nabi. Padahal yang nyuapin siapa? Nabi Muhammad. Suatu ketika Rasulullah wafat. Ini orang yang biasa disuapin sama Nabi bingung. Kok yang biasa nyuapin gua kagak ada nih kemana? Setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada putrinya, siapa? Istri Nabi siapa? Yang istrinya Abu Bakar. Siti Aisyah. Itu Siti Aisyah itu adalah putri dari sahabat Nabi, putri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tanya, wahai putriku, amalan apa yang biasa dilakukan oleh suamimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang kata Siti Aisyah? Ya ayah, sesungguhnya setiap pagi dan sore Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyuapi seorang yang fakir, yang buta di pasar. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mencari di mana keberadaan orang buta itu, dan akhirnya ketemu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq memberikan asupan makan dengan cara dikunyah terlebih dahulu dan dimasukkan kepada orang yang buta tadi. Apa kata orang buta tadi? Wahai, engkau siapa? Engkau itu bukan orang yang biasa memberi aku makan. Karena orang yang memberi aku makan itu lembut, kunyahannya lembut, menyuapi aku dengan kelembutan. Lalu apa? Kata orang tua buta ini, setelah berbicara seperti itu, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngomong, wahai Pak Tua, orang yang biasa menyuapimu, yang biasa memberi makan kepadamu telah meninggal, telah wafat. Siapa? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar nama Muhammad, orang tua buta ini yang biasa disuapi oleh Nabi nangis. Bagaimana tidak nangisnya? Orang yang selalu dicaci, orang yang selalu dimaki oleh dia, wafat
dan ternyata yang dia benci itulah yang menjaga dia, yang merawat dia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan akhlaknya Nabi, orang tua buta yang di pasar ini akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah akhlak daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra wal Mi'rajkan ini, akhlaknya Nabi subhanallah. Dalam tahiyat kita baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu adalah ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjawab pertanyaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Makanya itu yang kita baca ketika kita tasyahud adalah ucapan dialog antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk, kita baca sholawat, kita berzikir kepada Allah sebagai rasa bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla ala alfa marrah lam yahtuhi yubasysyara lahu bil jannah." Barang siapa yang membaca selawat kepadaku, ya, alfa marrah 1000 kali, maka tidaklah akan ia mati sehingga dikabarkan kepada orang itu, yaitu bil jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sering baca sholawat ini, kata Rasulullah, tidaklah ia akan mati kecuali dikabarkan kepada orang yang membaca sholawat itu bahwa dia adalah penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gemar baca sholawat, dia nggak akan mati kecuali didatangkan, diberi kabar bahwasanya dia ahli surga. Oke, di saat membaca sholawat, nikmati sholawat itu. Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menggugurkan dosa-dosa kita, kifarat kita. Ketika kita mendengar nama orang soleh disebutkan, ketika kita mengucapkan nama orang soleh, punya guru mengatakan setiap kita menyebut nama orang soleh, guru-guru kita, para wali-walinya Allah, maka setiap dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmatnya menjadi umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara kita ini sekarang orang yang mengaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi lisannya tidak mencerminkan daripada lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisannya nggak mau baca sholawat, kakinya nggak mau dilangkahkan ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis sholawat. Kupingnya selalu mendengar hal-hal yang nggak baik. Ya, ini mencerminkan bukan daripada pecinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita beruntung, selagi kita masih muda, ya, perbanyak kita membaca sholawat, tanimin dalam hati kita ini rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini, di bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan Allah, dan kita dijadikan sebagai umat yang dicintai dan dirindukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Orang tua kita yang sedang usaha, Allah berikan kelancaran.
Berikan rezeki yang barokah, yang halal, yang thayyibah. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai kifarat penghapus segala dosa. Dan mudah-mudahan kita yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan ilmu yang barokah untuk bekal ibadah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan dan ditanamkan dalam hati kita, dalam diri kita akhlak-akhlak mulia, akhlak-akhlak yang baik, akhlak yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.